Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihlah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada murid-muridnya di malam perjamuan terakhir. Itu berarti Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada murid-muridnya di saat-saat terakhir dia bersama dengan murid-muridnya. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Maka warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, yakni pesan untuk hidup saling mengasihi. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, Tuhan Yesus tahu betul apa yang sedang dihadapi oleh para murid dan apa yang akan dihadapi oleh para murid. Bahwa mereka akan menghadapi kekuatan-kekuatan jahat yang akan membuat mereka bisa jatuh ke dalam kesalahan, yang membuat mereka bisa jatuh untuk memegahkan diri satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun, mereka juga bagaimana memperebutkan siapa yang paling besar di antara mereka. Ini adalah sungguh godaan yang dihadapi oleh para murid, dan itu bisa menjadi sumber perpecahan di antara mereka. Maka itulah Tuhan Yesus memberikan pesan wejangan kepada mereka untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling menguatkan, meneguhkan satu sama lain. Dan terlebih, mereka diajak untuk juga mau mengasihi seperti yang dia lakukan kepada murid-murid, yakni mengasihi sampai pada kesudahannya, mengasihi sampai akhir. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Dan itu semua bisa dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus jika mereka senantiasa mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus itu. Maka dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada murid-muridnya demikian ini,
Tuhan Yesus saat itu pula membangun yang namanya komunitas cinta, komunitas kasih, supaya di antara para murid yang hidup, yang tumbuh, yang berkembang di dalam kehidupan mereka hanyalah semangat untuk saling mengasihi, semangat untuk saling menguatkan, meneguhkan satu sama lain. Tidak ada yang lain lagi. Dan mereka diajak menyadari bahwa mereka dimasukkan dalam komunitas kasih ini, komunitas cinta ini, bukan karena kelayakan mereka, bukan karena jasa-jasa mereka, bukan karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tetapi hanya karena kemurahan Allah, hanya karena cinta Allah. Maka itulah Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dan wejangan ini sekarang disampaikan kepada kita. Dan kita semua berarti adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Tuhan Yesuslah yang memasukkan kita semua ke dalam komunitas cinta ini, komunitas kasih ini. Maka dengan demikian, kita pun juga wajib melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kasih yang harus tumbuh di dalam hidup kita adalah kasih sampai pada kesudahannya, memberikan nyawa bagi sahabat-sahabat. Bukan berarti kemudian kita memang dalam sejarah bagaimana secara gereja banyak para martir, tetapi tidaklah harus demikian. Cukuplah bagi kita memberikan nyawa, mencintai sampai akhir, terlebih kepada Tuhan Yesus adalah kalau hari ini kita semua masih mengaku diri sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anggota gereja Katolik, maka sampai mati pun juga tetap menjadi anggota gereja Katolik. Itu sudah cukup bagi kita. Jangan sampai sekarang masih mengaku diri sebagai orang Katolik, anggota gereja Katolik, tetapi kemudian dalam perjalanan menghadapi begitu banyak tantangan, kegelisahan, lalu meninggalkan gereja. Baru nanti kalau sudah mau mati baru ingat gereja lagi. Bukan seperti itu. Memberikan diri sampai selesai berarti kita sampai mati tetap bersama gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik ini. Inilah sungguh cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dan mengasihi sampai selesai berarti bahwa Ibu dan para saudara terkasih, kita mengasihi bukan supaya mendapatkan ini itu. Aku mengasihi ya memang aku ingin menunjukkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa teologis, bahasanya orang Yunani itu kasih cinta yang agape. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak membutuhkan apa-apa. Yang aku tahu adalah aku mengasihi. Bagaimana sikap orang lain terhadap saya, membenci saya, ngerasani saya, gosipkan saya, itu urusan dia. Yang aku tahu, aku adalah aku mau mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah mempedulikan kita. Ketika Tuhan Yesus mati, tidak pernah memarahi kita. Ini gara-gara kamu yang jatuh dalam dosa maka aku mati. Tidak pernah. Tetapi justru terus mengasihi dan mencintai kita. Cinta yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bukanlah cinta yang bersifat eros ataupun philia. Eros itu cinta yang karena keinginan-keinginan manusiawi kita. Kita mengasihi, kita melakukan hal-hal yang baik hanya supaya kita dipuji, supaya kita mendapatkan kehormatan, supaya kita mendapatkan jabatan. Ataupun cinta filia, cinta anak-anak.
Cinta anak-anak itu selalu identik dengan hadiah. Aku melakukan ini supaya diberi hadiah. Aku melakukan ini supaya diberi sesuatu. Yang dikejar adalah upah. Maka kalau kita mengasihi dengan model-model demikian, berarti kita masih sama seperti anak kecil. Yang dituntut dari kita, kasih yang sungguh-sungguh tulus ikhlas. Sebagai ungkapan syukur kita, karena kita telah dimasukkan oleh Tuhan Yesus ke dalam komunitas kasih ini, komunitas cinta ini. Dialah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Tuhan Yesus memasukkan kita ke dalam komunitas kasih yang Dia dirikan sendiri. Maka karena ini adalah komunitas kasih, siapapun yang masuk di dalamnya, yang ditemukan adalah ruang-ruang menemukan kehidupan, menemukan kegembiraan, menemukan sukacita. Komunitas kasih berarti di dalamnya adalah hanya semangat untuk meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Bukan komunitas yang isinya hanya untuk membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Bukan komunitas yang isinya hanya untuk rasan-rasan, hanya untuk menggosipkan. Itu bukan komunitas cinta yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Itu komunitas kebencian. Itu komunitas hanya menghadirkan perpecahan. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka kalau hari ini Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita, kasihlah seorang terhadap yang lain. Itu artinya kita diutus untuk membawa kehidupan bagi banyak orang. Kita diutus untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Kita diutus membawa sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Kita diutus untuk membawa kehidupan, bukan kematian. Kita diutus untuk membawa kesatuan, bukan perpecahan. Kita diutus untuk membawa keselamatan, bukan kebinasaan. Dan itu semua, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh bisa kita lakukan kalau kita dengan penuh ketekunan, kesetiaan, selalu tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Supaya kasih yang ada dalam diri kita dan kita mengalami kepenuhan sukacita. Sukacita yang penuh adalah sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun, dirampas oleh siapapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimana. Karena sukacita ini datang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, bahwa sungguh tanda bahwa kita ini murid-murid Tuhan Yesus adalah ketika kita mau mengasihi. Tidak ada yang lain. Karena kita sudah dimasukkan oleh Tuhan Yesus berkat rahmat pembaptisan dan karunia Roh Kudus ke dalam komunitas cinta ini, komunitas kasih ini, supaya kita tahu rasanya bagaimana dicintai, tahu rasanya bagaimana dikasihi, dan sekarang kita berbagi kasih itu, berbagi cinta itu, supaya semakin banyaklah orang mengalami kepenuhan sukacita di dalam Tuhan Yesus.